Selamat datang di channel Simar Imam. Seperti biasa, jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penembak jitu terbaik. Bab 1581. Kamu. Dong Miao berbicara lagi, tapi pingsan karena pukulan Lian. Memiliki kemampuan memanipulasi pemikiran memungkinkan Lian untuk langsung menyelidiki pemikiran Dong Miao tanpa membuang waktu bersamanya. Jadi begitu. Setelah membaca ingatan Dong Miao, Lian tidak sopan dan langsung menghancurkan ingatan pihak lain. Di halaman lain yang dipisahkan oleh tembok, karena Guo Hai dan beberapa orang tidak dikendalikan oleh pikiran mereka, Fei Yun dan yang lainnya terlibat pertarungan sengit lagi. Untungnya, Lian muncul tepat waktu untuk membantu mereka. Pada akhirnya, Guo Hai dipenggal oleh Fei Yun. Fei Yun juga orang yang kejam, bahkan ayahnya bisa menyelesaikannya sendiri. Ratusan orang disarang geng ular air semuanya dibunuh oleh Fei Yun tanpa ampun, dan geng ular air mengeluarkan darah seperti sungai untuk beberapa saat. Setelah membunuh Guo Hai, Fei Yun menggantung kepala Guo Hai di kereta dan dengan sengaja berlari mengelilingi kota Qinghe. Pemimpin geng ular air dibunuh oleh pemimpin muda geng elang terbang. Tuan muda dari geng elang terbang sangat kuat. Dia hanya memimpin selusin orang untuk memusnahkan seluruh geng ular air, membunuh ratusan orang. Saya khawatir geng Fei Ying akan menjadi keluarga dominan di kota Qinghe mulai sekarang. Oh, sayang sekali pemimpin geng elang terbang dibunuh oleh geng ular air, jika tidak, pemimpin muda geng elang terbang tidak akan memimpin anak buahnya untuk membunuh geng ular air sendiri. Berita bahwa Fei Yun membunuh ratusan anggota geng ular air dan membunuh Guo Hai dengan tangannya sendiri dengan cepat menyebar ke seluruh jalan dan gang kota Qinghe, menjadikannya dewa kematian. Fei Yun pun dengan cerdik memanfaatkan kejadian ini untuk menyalahkan geng ular air atas kematian ayahnya. Sore harinya, Fei Yun membawa kepala Guo Hai kembali ke markas Flying Eagle Gang. Para pemimpin geng Fei Ying telah berkumpul di sini. Orang-orang ini semuanya adalah roh monyet. Begitu mereka melihat Fei Yun, mereka semua berlutut di tanah dan berlutut untuk beribadah. Selamat datang di pemimpin geng. Pemimpin geng. Fei Yun mendengus, lalu tertawa. Pembunuhan Guo Hai tampaknya berhasil mengejutkan para pemimpin geng Fei Tian. Bahkan jika orang-orang ini memiliki keraguan tentang kematian Fei Tian, mereka tidak berani mengungkitnya. Fei Yun secara alami mengambil posisi pemimpin Flying Eagle Gang. Setelah naik tahta, hal pertama yang dilakukan Fei Yun adalah mengirim orang-orang dari geng elang terbang untuk melenyapkan sisa-sisa geng ular air yang tersebar di kota Qinghe. Setelah anggota geng ular air mengetahui bahwa markas mereka telah dimusnahkan dan Guo Hai terbunuh, mereka mulai melarikan diri dari kota Qinghe. Mereka yang belum sempat melarikan diri diusir dan dibunuh oleh geng elang terbang. Fei Yun melakukan ini dengan sangat baik, untuk mencegah kota Qinghe memiliki siapapun yang bisa melawannya. Larut malam. Fei Yun bergegas ke halaman tempat tinggal Lian dengan barang-barang yang diambil dari geng ular air. Setelah mengusir orang-orang yang tidak relevan, Fei Yun secara pribadi membuka kotak itu satu persatu, memperlihatkan perhiasan emas dan perak di dalamnya. Kemudian dia berjalan ke arah Lian dan berkata sambil tersenyum, "Tuan, ini semua dikumpulkan dari geng ular air. Sekarang itu milikmu. Uang memang penting, tapi Ang Li tahu bahwa yang beredar di kalangan penyihir adalah batu penyihir, yaitu batu mentah. Bagi orang biasa, meskipun mereka punya uang, mereka tidak punya tempat untuk membeli batu penyihir. Ada lebih dari itu, kan?" Lian Han bertanya dengan wajah. Fei Yun sangat ketakutan sehingga dia berlutut di tanah sambil berkata, "Guru telah salah paham terhadap saya. Selain properti tersebut, 382 batu ajaib dan 23 batu ajaib tambahan juga disita dari geng elang terbang. Karena barang-barang ini terlalu istimewa, Xiao Xiao sengaja meminta orang untuk mengangkutnya secara berkelompok. Saya yakin barang-barang itu akan dikirim ke sini dalam waktu singkat." Lian mengetahui dari ingatan Dong Miao bahwa jumlah batu penyihir adalah 182. Tampaknya 200 batu penyihir tambahan disembunyikan oleh geng ular air. Saya yakin Fei Yun tidak berani berbohong tentang angka-angka ini. Lian mengangguk dan berkata dengan lembut, "Kirimkan barang-barang itu langsung ke rumah saya setelah barang itu tiba. Sedangkan untuk perhiasan emas dan perak, Anda dapat mengambilnya kembali. Saya ingin Fei Ying untuk melakukannya. Bantu tempat-tempat yang membutuhkan uang untuk berkembang." "Ya, Tuan." Fei Yun menghela nafas lega. Tidak lama kemudian, 382 batu penyihir dan 23 batu formasi diantar ke kamar Lian. Lian memberitahu Fei Yun bahwa dia akan berlatih dalam pengasingan dan tidak membiarkan siapapun mengganggunya. Kemudian dia bersembunyi di dalam ruangan dan mulai menyerap kekuatan batu aslinya. Seminggu kemudian, 382 keping batu penyihir diubah menjadi keping batu sisa, dan 23 keping batu formasi dikumpulkan oleh Lian. Tidak ada ruang medium di dunia ini, jadi sangat merepotkan untuk membawa batu penyihir bersamamu. Selain itu, Lian ingin meningkatkan kemampuannya, jadi dia menghabiskan semua batu penyihir. Sedangkan untuk batu formasi juga merepotkan untuk dibawa, namun batu formasi ini memiliki kegunaan lain untuk Lian, sehingga sulit untuk membawanya. Pada saat ini, Lian sedang memegang pelat logam seukuran setengah telapak tangan di tangannya. Pelat itu benar-benar hitam dan memiliki pola senjata ajaib yang terukir di atasnya. Plat sertifikasi asosiasi penyihir.
Ini adalah tanda yang ditemukan Lian dari Dong Miao. Menurut ingatan Dong Miao, ini adalah tanda masuk. Baik penyihir bermarga Tian maupun Dong Miao, yang sebelumnya dibunuh oleh Lian, tidak dapat dianggap sebagai penyihir sejati dalam arti sempit karena mereka belum disertifikasi oleh asosiasi penyihir. Bukan berarti Anda tidak dapat menggunakan kemampuan penyihir tanpa disertifikasi oleh asosiasi penyihir, tetapi Anda tidak dilindungi oleh asosiasi penyihir. Setelah disertifikasi oleh asosiasi penyihir, nilai penyihir akan meningkat. Di saat yang sama, dia juga dapat menerima perlindungan dari asosiasi dan menikmati banyak manfaat. Tentu saja, untuk mendapatkan sertifikasi dari asosiasi penyihir, Anda tetap membutuhkan kemampuan tertentu. Ini juga alasan mengapa Dong Miao bersembunyi di kota Qinghe selama beberapa tahun untuk meningkatkan kemampuannya. Orang-orang dari asosiasi penyihir ada di seluruh dunia. Untuk mendapatkan berita tentang kristal inti magnetik sesegera mungkin, Lian memutuskan untuk menggunakan identitas Dong Miao untuk bergabung dengan asosiasi penyihir. Tidak ada cabang asosiasi penyihir di kota Qinghe. Bagi asosiasi penyihir, kota Qinghe terlalu kecil dan tidak layak untuk didirikan cabang. Jika Anda ingin bergabung dengan asosiasi penyihir, Anda harus pergi ke kota Qinglong, yang paling dekat dengan kota Qinghe. Meskipun disebut juga kota, luas kota Qinglong puluhan kali lipat luas kota Qinghe, dan jumlah penduduknya melebihi 1 juta. Fei Yun. Setelah sarapan, Li Jie memanggil Fei Yun ke kamar dan bertanya, apakah ini waktunya untuk memberi penghormatan? Kelopak mata Fei Yun bergerak-gerak. Geng elang terbang sebenarnya adalah geng kecil yang hanya bisa menari di sekitar kota Qinghe. Setelah meninggalkan batas kota Qinghe, itu bukan apa-apa. Geng terbesar di kota Qinglong adalah Geng Qinglong. Geng elang terbang dan geng ular air keduanya berafiliasi dengan Geng Qinglong dan memberikan penghormatan kepada Geng Qinglong setiap 3 bulan. Penghormatannya sangat sederhana, hanya ada satu jenis, batu penyihir. Fei Yun berpikir bahwa Lian sedang mencoba untuk merebut kumpulan batu penyihir, dan buru-buru berkata, kembali ke tuannya, hari pembayaran upeti akan tiba dalam 3 hari. Jika kita tidak dapat mengirim batu penyihir itu dalam waktu yang ditentukan. Qinglong faksi akan mengirim pasukan dan penyihir yang kuat untuk menghancurkan kita. Bab 1582. Geng Qinglong tidak tertarik dengan pertikaian di antara geng-geng kecil di bawah mereka. Mereka hanya peduli pada satu hal, upeti. Selama Anda membayar upeti tepat waktu, semua orang akan baik-baik saja. Jika jumlah upeti salah atau tanggalnya ditunda, geng Qinglong akan langsung mengirimkan pasukan untuk menghancurkan geng yang bersalah tanpa ada ruang untuk bermanuver. Inilah mengapa Fei Yun sangat gugup saat mendengar Lian menyebutkan masalah ini. Kamu tidak perlu terlalu banyak berpikir. Aku hanya khawatir ada yang tidak beres di jalan dan ingin mengawalnya sendiri. Ang Li berkhotbah. Jadi itu saja. Terima kasih atas masalah Anda, Tuan. Fei Yun tampak lega, tapi dia masih meragukan Lian. Namun, Fei Yun tidak berani menyinggung Lian, karena nasib geng ular terbang terlihat jelas. Jika Ang Li tersinggung, apakah sertifikasi dapat menjamin bahwa geng elang terbang bukanlah geng ular air yang kedua? Selain itu, jika Lian benar-benar ingin mendapatkan upeti itu, Fei Yun tidak akan bisa menolaknya. Setelah 2 hari persiapan, para peserta dimuat ke kapal besar dan akan berlayar ke hulu menuju kota Qinglong. Sebagai pemimpin geng elang terbang, Fei Yun secara pribadi mengantar Lian ke kapal, tetapi diam-diam memerintahkan Qiu, pengawalnya, untuk meracuni makanan Lian sampai mati. Setelah menaiki kapal, Lian mengunci diri di kabin dan tidak pernah keluar. Makan 3 kali sehari diantar ke pintu oleh kru. Malam berikutnya, Qiu menelepon anggota kru yang bertanggung jawab mengantarkan makanan kepadanya dan bertanya, bagaimana situasinya. Tuanku, 4 kali makan belum disentuh sejak tadi malam hingga malam ini, dan tidak ada pergerakan di dalam rumah. Jadi orangnya sudah mati. Aku tidak yakin, nak. Qiu ragu-ragu dan berkata, tunggu sebentar. Biarkan saudara-saudara menunggu sebentar dan mulai setelah fajar. Ya. Pada saat paling gelap ketika langit akan terang, Qiu, memegang parang di tangannya, memimpin 3 orang keluar dari kabin Lian. Mereka pertama-tama melihat makanan dingin di tanah, dan kemudian mengetuk pintu dengan lembut. Tuan Li, apakah kamu tertidur? Setelah menelepon 3 kali berturut-turut tanpa mendapat tanggapan apapun, Qiu menggunakan kekuatan gelapnya untuk mendorong pintu hingga terbuka, lalu masuk ke dalam rumah bersama mereka bertiga. Ledakan. Mengikuti beberapa suara teredam, Qiu keluar rumah lagi dengan pedang berdarah di tangannya. Dengan mata merah, dia berjalan di bawah sinar bulan dan memenggal kepalanya dengan pisau backhand. Fei Yun, yang berada jauh di markas besar geng elang terbang di kota Qinghe, sedang memegang anggur berkualitas di tangannya dan kecantikan di pelukannya, menunggu Fei Ge dari Qiu menyampaikan pesan tersebut. Ketika seekor merpati abu-abu terbang ke dalam rumah, Fei Yun mengulurkan tangan dengan penuh semangat untuk meraih merpati itu, tetapi sebelum dia bisa melepas surat yang diikatkan ke kaki merpati itu, dia mendengar suara, pop. Pisau pendek menembus dari belakang ke depan jantung. Fei Yun menunduk dan melihat. Dia tidak pernah menyangka bahwa yang mengambil tindakan adalah selirnya, apalagi selir kesayangannya dihipnotis sebelum Lian meninggalkan kota Qinghe. Jika bukan karena merpati, semuanya akan baik-baik saja. Namun saat merpati itu muncul, selir Fei Yun akan diaktifkan menjadi boneka Lian dan membunuh Fei Yun dengan pisau.
Semuanya adalah karma. 2 hari kemudian, sebuah kapal yang mengibarkan bendera Flying Eagle Gang melayang ke dermaga kota Qinghe, tetapi tidak ada seorang pun yang terlihat turun. Ketika orang-orang naik untuk memeriksa, mereka menemukan bahwa semua orang di kapal tersebut telah meninggal secara tragis, dan upeti di kapal tersebut tidak mudah hilang. Masalah ini segera sampai ke telinga geng Qinglong. Sebagai geng kecil yang berafiliasi dengan geng Qinglong, geng elang terbang tentu saja tidak akan mengabaikan masalah ini. Namun, setelah diselidiki, geng Qinglong menemukan ada sesuatu yang mencurigakan. Orang-orang di kapal itu entah bunuh diri atau bunuh diri, dan kejadian itu mungkin ada hubungannya dengan penyihir itu. Agar geng kecil menyinggung penyihir yang kuat, geng Qinglong tidak akan melakukan hal bodoh seperti itu, jadi mereka membakar perahu dan masalah tersebut diselesaikan. Li An mengganti pakaiannya dan sepertinya telah sepenuhnya menyatu dengan dunia. Setelah menghabiskan 2 hari di kota Qinglong, dia belajar sebanyak mungkin tentang adat istiadat dan adat istiadat kota ini. Persekutuan Wulong akan dimulai dalam 2 hari, dan kali ini diperkirakan geng Qinglong akan mengambil posisi teratas. Geng Qinglong memiliki 2 penyihir bintang 1 dan 1 penyihir bintang 2. Sulit untuk tidak mengambil posisi teratas. Sayang sekali Anda tidak hanya membutuhkan seorang penyihir untuk mendaftar bergabung dengan klub naga penyihir, tetapi Anda juga harus membayar sejumlah besar batu sihir. Klub penyihir naga. Inilah yang paling banyak didengar Li An ketika dia datang ke kota ini. Yang disebut konferensi naga penyihir adalah konferensi yang dipimpin oleh asosiasi penyihir dan diselenggarakan oleh geng Qinglong. Setiap orang yang berpartisipasi dalam pertemuan tersebut akan memiliki kesempatan untuk memasuki alam rahasia Azure Dragon dan memperoleh peluang unik bagi mereka. Pemenangnya bahkan akan menerima 2.000 batu penyihir. 2.000 batu penyihir, jumlah seperti itu sangat menarik bahkan bagi penyihir bintang 2, apalagi orang biasa. Jika Anda bisa mendapatkan 2.000 penyihir, itu sama dengan menjadi jutawan secara tiba-tiba. Tentunya biaya masuknya juga cukup mencengangkan, setiap kelompok peserta terdiri dari 3 orang, dan setiap orang harus membayar biaya masuk sebesar 10 batu penyihir, dan juga harus memastikan adanya penyihir pendamping. Kebutuhan akan penyihir pendamping bukanlah aturan wajib, tetapi alam rahasia Azure Dragon sangat berbahaya, dan ada penyihir yang berpartisipasi. Jika tidak ada penyihir pendamping, orang biasa akan mati begitu saja jika masuk. Cermin rahasia Qinglong tidak hanya menarik partisipasi geng besar dan kecil dalam yurisdiksi kota Qinglong, tetapi juga menarik partisipasi geng dari beberapa kota besar terdekat. Setiap tahun, ribuan orang memasuki alam rahasia Qinglong. Biaya masuk saja dapat memberikan bantuan kepada asosiasi penyihir dan geng naga hijau. Ayah, bagaimana situasinya? Kenapa kamu belum menemukan penyihir yang cocok? Apakah menurutmu penyihir begitu mudah ditemukan karena mereka adalah katak berkaki 4? Sial, jika tidak ada penyihir, kita tidak akan bisa memasuki alam rahasia Azure Dragon. Oke, paling buruk, sebaiknya kita lupakan saja kali ini. Ayah, jika aku tidak memasuki alam rahasia Azure Dragon, aku khawatir adik perempuanku akan sulit menjadi penyihir sejati. Itu lebih baik daripada kehilangan nyawamu. Li An sedang duduk di sebuah restoran ketika dia tiba-tiba mendengar suara pelan datang dari sudut dan menoleh untuk melihat ke atas. Seorang lelaki tua dengan rambut beruban dan 2 pria dan wanita yang tampak berusia kurang dari 20 tahun. Terutama wanita itu, pakaiannya yang sederhana tidak bisa menyembunyikan kecantikannya, dan dia juga menyamar di dalam kamar agar dirinya tidak terlihat begitu halus dan mencolok. Ada objek rahasia di alam rahasia Azure Dragon yang dapat memberikan kesempatan kepada orang biasa untuk menjadi penyihir. Inilah sebabnya mengapa banyak orang biasa ingin memasuki alam rahasia Azure Dragon. Li An sudah tertarik pada alam rahasia Azure Dragon, dan khawatir tentang bagaimana menyamarkan identitasnya dan memasuki alam rahasia Azure Dragon. Tiba-tiba dia mendengar seseorang di sebelah juga merasa malu karena tidak ada penyihir yang bisa bekerja sama, jadi dia mengerti berdiri dan berjalan mendekat. Beberapa dari kalian menggangguku. Siapa kamu? Pemuda itu segera meletakkan tangannya di atas pisau itu. Bab 1583. Li An tidak berbicara, tetapi meletakkan pelaut itu di atas meja, dan melihat air di cangkir teh mendidih dan berubah bentuk. Pemandangan di depan mereka mengejutkan ketiga orang yang hadir, terutama sang sesepuh, yang berdiri dan meninggalkan tempat duduknya untuk memberi hormat. Li An menahannya dan berkata sambil tersenyum, ada banyak orang dengan penglihatan campur aduk, jadi tidak perlu gugup. Dia berhenti sebentar, menatap wajah ketiga orang itu, lalu melanjutkan. Saya sedang berpikir untuk pergi ke alam rahasia Qinglong. Saya ingin tahu apakah saya cukup beruntung untuk pergi bersama mereka bertiga. Pemuda yang masih memegang pedang itu mendengus dan berkata, yang kami cari adalah penyihir sejati, bukan penyihir pengembara. Jika Anda disertifikasi oleh asosiasi penyihir, tentu saja kami menyambut Anda untuk bergabung. Jika tidak, mohon jangan ganggu kami lagi. Sertifikasi dari asosiasi penyihir. Li An bergumam, mengetahui apa maksud pihak lain. Bukan berarti penyihir pengembara lebih rendah dari penyihir yang disertifikasi oleh asosiasi penyihir, tetapi sertifikasi asosiasi penyihir memiliki standar penilaian tertentu. Jika tidak, geng ular air tidak akan berlatih selama bertahun-tahun sebelum berencana untuk disertifikasi oleh asosiasi penyihir. Sederhananya, kemampuan sebagian besar penyihir pengembara tidak sebaik penyihir bersertifikat, dan ada banyak bahaya di alam rahasia Qinglong.
Seringkali diperlukan untuk bersaing dengan kekuatan penyihir-penyihir bersertifikat. Tuan, mohon jangan salahkan murid ini. Dia masih muda dan energi serta tidak dapat berbicara. Tetua itu segera meminta maaf kepada Lian, dan kemudian memarahi pemuda itu dengan wajah datar. King Yun, mengapa Anda tidak segera meminta maaf kepada Yang Mulia? King Yun masih sangat muda dan energi, dia duduk di sana dan mendengus dan berkata, saya tidak mengatakan apapun yang salah, mengapa saya harus meminta maaf padanya? Jika kami tidak mencari penyihir bersertifikat, kami akan menemukan kucing atau anjing di jalan untuk bergabung dengan kami. Anda. Penatua itu mengangkat tangannya untuk naik taksi ke King Yun. Tidak mungkin untuk tidak melawan. Bertabrakan dengan seorang penyihir, bahkan penyihir bersertifikat, akan membunuh mereka. Adik kecil ini benar. Untungnya, saya penyihir bersertifikat, bukan hanya kucing atau anjing. Lian menghentikan orang tua itu untuk berkhotbah. Apakah kamu memiliki tanda penyihir? King Yun bertanya. Token penyihir adalah apa yang digunakan asosiasi penyihir untuk membuktikan identitas mereka, dan juga dapat menunjukkan level penyihir. Lian berkata dengan tenang, saya tidak memiliki token penyihir, tapi saya akan menunjukkannya kepada Anda saat kita bertemu lagi nanti. Bagaimana kami bisa mempercayaimu tanpa tanda apapun? Tanya King Yun. Diam. Tetua itu buru-buru memarahinya, takut tabrakan berulang-ulang King Yun dengan Lian akan membuatnya marah. Tuan, saya yakin Anda adalah penyihir bersertifikat, dan ini hanyalah hadiah karena pergi ke dunia rahasia King Long Tu. Kamu hanya perlu membayar biaya masuk untukku. Adapun panen di alam rahasia King Long, itu tergantung pada kesempatan. Apapun yang bisa kamu dapatkan adalah milikmu sendiri. Jawab Lian. Di alam rahasia King Long, setiap orang mengandalkan kemampuannya sendiri. Apa yang diinginkan orang biasa, Lian mungkin tidak tertarik. Adapun biaya masuknya, pihak lain harus membayarnya, jika tidak, dia akan tampak terlalu mudah untuk ditindas sebagai penyihir. Meski begitu, orang awam tidak akan pernah bisa menemukan batu kasar sebanyak itu. Dalam hal ini, kami memutuskan untuk bertemu di luar King Long Canyon besok pagi. Penatua itu buru-buru memberi hormat dan berkhotbah. Lian menjawab dengan ringan, dan sebelum pergi, matanya tertuju pada gadis yang belum pernah berbicara, dan bertanya, apakah dia juga seorang penyihir. Tetua itu dengan cepat menjawab, putriku Ruolan bukanlah seorang penyihir, dia hanya memiliki sedikit akar ilmu sihir. Oh. Lian hanya bertanya dengan santai, berbalik dan pergi tanpa berpikir terlalu banyak. Setelah menghabiskan sedikit waktu di jalanan, Ang Li langsung pergi ke asosiasi penyihir. Pelat logam itu setara dengan tiket masuk. Setelah ditunjukkan, seseorang akan mengatur agar dia memasuki ruangan besar. Di tengah ruangan terdapat sebuah batu besar setinggi manusia, bertatakan beberapa batu formasi dan terdapat lekukan di tengahnya, yang cukup untuk memuat pelat logam. Formasi pengumpulan roh. Mata Lian berbinar dan dia menemukan bahwa susunan batu formasi dan rune pada batu itu sangat mirip dengan formasi pengumpulan roh di bumi, tetapi keduanya sedikit berbeda. Setelah melakukan sedikit penelitian, saya menemukan bahwa ia tidak dapat menyerap energi di sekitarnya, tetapi hanya berperan mentransmisikan dan mengumpulkan energi. Dapat dikatakan sebagai susunan pengumpulan roh yang sangat disederhanakan. Pasang token semuanya. Ada suara di luar. Lian memasukkan token itu ke dalam alur, dan suara di luar terdengar lagi. Oke, sekarang letakkan tanganmu di atasnya, aktifkan akar penyihir di tubuhmu sebanyak mungkin, dan transfer energinya ke atas. Ingat, Anda harus mencoba yang terbaik atau jika gagal Anda harus membayar serangkaian biaya sebelum Anda dapat melakukannya lagi. Petik 2. Jernih. Lian menjawab dengan lembut, menekan telapak tangannya di atasnya, dan mendorong kekuatan di tubuhnya untuk lewat. Batu susunan yang tertanam di dalam batu segera bersinar dengan cahaya, dan rune mengalir, mengumpulkan energi dari tubuh Lian pada token, dan perlahan-lahan sebuah bintang muncul di token tersebut. Bintang itu awalnya terlihat samar-samar, tetapi seiring dengan berkumpulnya energi, ia menjadi semakin jelas. Yah, lumayan, dia telah mencapai standar penyihir bintang 1. Ada suara di luar. Lian belum selesai, dia terus menyalurkan energinya, dan segera bintang kedua muncul. Apakah yang kedua juga menyala? Terdengar seruan dari luar pintu. Bukankah seharusnya cerah? Sambil berpikir, Lian Xin menarik energinya, dan bintang kedua yang baru saja muncul menghilang, cahaya berkedip dan rune juga menghilang, dan batu formasi menjadi redup lagi. Panggilan. Ada suara embusan napas samar di luar pintu. Selamat, Anda telah memperoleh sertifikasi penyihir bintang 1. Sekarang silakan keluar dengan token sertifikasi Anda. Lian mengambil token itu dan berjalan keluar. Di luar pintu, dia melihat seorang lelaki tua berjanggut putih di samping orang yang membawanya masuk. Ini adalah Presiden kita Chen, penyihir bintang 2. Orang di sebelahnya memperkenalkan. Dong Miao telah bertemu dengan ketua Chen. Lian bertemu sebagai Dong Miao. Yah, dia masih sangat muda dan menjanjikan. Tidak hanya bintang pertama yang berhasil diaktifkan, bahkan bintang kedua pun telah menyala. Tidak lama lagi saya akan menjadi penyihir bintang 2 seperti saya. Presiden Chen berkata sambil tersenyum sambil mengelus jenggotnya. Lian mendengar bahwa pihak lain berusaha memenangkan hatinya, jadi dia mengobrol dengan pihak lain dan bahkan makan bersama.
Meskipun Ang Li baru saja mendapatkan sertifikasi penuh dengan 1 bintang, akar ilmu sihir yang ia tunjukkan sangat kuat. Faktanya, jika Lian mau, dia baru saja mengaktifkan 2 bintang, dan bahkan 3 bintang pun bisa diaktifkan. Setelah beberapa gelas anggur, keduanya mulai memperlakukan satu sama lain sebagai saudara. Malam itu, Lian ditinggalkan untuk bermalam di asosiasi penyihir. Keesokan paginya, Lian mengucapkan selamat tinggal kepada Presiden Chen dan bergegas ke Qinglong Canyon untuk menemui Che Qingyun dan yang lainnya. Bab 1584. Che Qingyun dan yang lainnya tampaknya sangat ingin memasuki alam rahasia Qinglong, dan menunggu di luar ngarai Qinglong pagi-pagi sekali. Qinglong Canyon adalah pintu masuk ke alam rahasia Qinglong, dan dijaga oleh pasukan berat dari geng Qinglong sepanjang waktu. Biasanya, geng Qinglong hanya mengirimkan beberapa orang biasa untuk menjaganya. Hanya ketika alam rahasia Qinglong akan segera dimulai, mereka menambah jumlah pasukan dan mengatur penyihir untuk bertugas di sini. Ini karena tidak ada yang bisa memasuki alam rahasia Azure Dragon, dan jika mereka menerobos dengan paksa, mereka hanya akan mati sia-sia. Pintu masuk ke alam rahasia Azure Dragon hanya dapat dibuka selama periode waktu yang sangat khusus setiap tahun. Adapun apa yang ada di alam rahasia Azure Dragon, ada banyak versi, tetapi ada 2 hal yang pasti. Pertama, dunia di alam rahasia Qinglong sedikit berbeda dari dunia ini. Kedua, beberapa orang mendapat kesempatan di alam rahasia Qinglong dan menjadi penyihir dari orang biasa, terutama mereka yang awalnya memiliki akar ilmu sihir. Che Qingyun berdiri di atas batu, menjulurkan lehernya dan melihat sekeliling. Begitu dia melihat Lian muncul, dia melompat turun dan menyapanya. Aku pikir kamu tidak akan datang. Dapatkah Anda sekarang membuktikan bahwa Anda adalah seorang penyihir sejati? Lian tidak mengatakan apa-apa, hanya mengeluarkan token autentikasi dan menyerahkannya. Penyihir bintang 1. Seru Che Qingyun, dan sikapnya berubah, tapi hatinya masih sedikit sombong. Itu adalah kesalahan kecil sebelumnya, mohon pertimbangkan. Pria tua dan gadis itu juga mendatangi mereka. Mereka baru saja melihat apa yang terjadi dan telah menentukan identitas penyihir Lian. Nama keluarga lelaki tua kecil itu adalah Zheng, dan nama belakangnya adalah karakter Fei. Ini putriku Zheng Lei. Aku telah bertemu penyihir di sini. Keduanya membungkuk terlebih dahulu, lalu Zheng Fei melanjutkan berkhotbah. Saya belum berani bertanya pada orang dewasa. Nama keluargaku Dong, dan nama tunggalku Miao. Ternyata itu Tuan Dong. Zheng Fei buru-buru membungkuk lagi dan terus berkhotbah. Tuan Dong, saya sudah menyiapkan biaya masuk. Saya akan meminta bantuan Anda setelah memasuki alam rahasia Qinglong. Jangan khawatir, karena kita bepergian sebagai tim, jika ada masalah, saya akan membantu secara alami. Jawab Lian, dengan jeda sebentar. Dia melihat sekeliling dan menemukan ribuan orang telah berkumpul di luar ngarai Qinglong. Dia tidak bisa menahan nafas. Saya tidak menyangka begitu banyak orang yang berpartisipasi. Setelah alam rahasia Qinglong dibuka, lebih banyak orang akan datang, tetapi setengah dari mereka yang bisa keluar hidup-hidup dianggap baik. Separuh dari orang akan mati di alam rahasia Qinglong. Apakah ini benar-benar berbahaya? Lian mengerutkan kening dan berkata, saya ingin ke depan dan melihat-lihat dulu. Apakah kamu ingin berkumpul? Zheng Fei dan 2 lainnya saling memandang dan mengangguk. Sekarang mereka berempat memutuskan untuk bekerja sama, tentu saja mereka harus bertindak bersama. Pintu masuk ke Qinglong Canyon diisolasi oleh Qinglong Gang. Anda tidak bisa terlalu dekat dengannya, Anda hanya bisa melihatnya dari kejauhan. Meski begitu, Lian juga melihat beberapa masalah. Pembentukan. Seluruh Qinglong Canyon diselimuti oleh formasi besar. Formasi tersebut menimbulkan kabut sehingga sulit untuk melihat secara dekat. Biasanya dikatakan bahwa formasi ini digunakan untuk mencegah orang luar memasuki alam rahasia Qinglong, tetapi Lian melihat sesuatu yang berbeda. Formasi ini sebenarnya adalah formasi jebakan, digunakan untuk mencegah keluarnya sesuatu dari alam rahasia Qinglong. Apakah ada sesuatu yang kuat di alam rahasia Qinglong? Alis Lian berkerut. Dia tidak bisa melihat pintu dari luar. Hanya ketika dia masuk ke dalam dia bisa yakin akan sesuatu. Tapi satu hal yang bisa dikonfirmasi. Saat jebakan ini bergerak melalui siklus waktu, beberapa mata rantai terlemahnya akan muncul pada waktu tertentu. Anda hanya perlu menyerang untuk membuat celah pada formasi, yang cukup untuk orang-orang yang berkumpul di pintu masuk. Ada satu hal yang membuat Lian sedikit bingung. Kalau dipikir-pikir, jika orang ingin keluar setelah masuk, mereka harus menyerang formasi dengan paksa untuk membuat celah. Bukankah makhluk kuat di dalam akan keluar bersama mereka? Atau mungkin saya terlalu memikirkannya, karena tidak ada makhluk kuat sama sekali. Jika ya, mengapa korban jiwa begitu tinggi? Saudaraku, ternyata kamu ada di sini. Tepat ketika Lian bingung, sebuah suara datang. Lian menoleh ke belakang dan melihat bahwa itu adalah Chen Qing, Presiden Asosiasi Penyihir Cabang Kota Qinglong yang baru saja bubar belum lama ini. Chen Qing mengenakan jubah hitam penyihir, memegang tongkat penyihir merah menyala di tangannya, diikuti oleh seorang penyihir di setiap sisi. Bersandingan dengan Chen Qing adalah seorang sarjana berwajah putih yang mengenakan jubah brokat. Lian mengenalinya sebagai Muronglong, pemimpin geng Qinglong, hanya dengan melihatnya. Ternyata itu Presiden Chen. Li Chang memberi hormat yang mengejek.
Presiden Chen, saudaraku, memanggilnya itu terlalu asing. Ketua Chen tertawa terbahak-bahak dan telah mencoba yang terbaik untuk memenangkan hati Lian sejak kemarin. Dia menunjuk ke arah Muronglong di sebelahnya dan berkhotbah. Saudaraku, ayo, izinkan aku memperkenalkanmu. Ini adalah pemimpin geng Qinglong, Tuan Muronglong. Tuan Muronglong, ini adalah bintang baru yang baru saja saya sebutkan kepada Anda, Dong Miao dan penyihir Dong. Meskipun Wizard Dong hanya penyihir bintang 1 sekarang, saya dapat menjamin di sini bahwa Wizard Dong akan sejajar dengan saya dalam waktu dekat. Petik 2. Ternyata itu penyihir Dong. Presiden Chen mengatakan banyak hal baik tentang Anda di depan saya dan sangat memikirkan Anda. Muronglong mengatupkan tangannya dan memberi hormat. Terlihat bahwa pria ini sangat sombong. Jika dia tidak memberikan wajah kepada Chen Qing, dia tidak akan memberi hormat sama sekali pada Lian. Dia hanyalah penyihir bintang 1, dan dia tidak bisa membiarkan orang seperti Muronglong membungkuk. Saya sudah bertemu Tuan Murong. Lian membalas isyarat itu. Apakah kamu berencana mengunjungi alam rahasia Qinglong? Tanya Chen Qing. Lian menjawab, itu hanya titipan. Setelah jeda sebentar dalam kata-katanya, Lian menoleh ke belakang, hanya untuk menemukan bahwa Zheng Lei dan orang lain yang berada di belakangnya tadi telah menghilang, dan mau tak mau dia merasa sedikit penasaran. Tuan Murong, saudara laki-laki saya ini ingin memasuki alam rahasia Qinglong dan melakukan tur. Saya ingin tahu apakah biaya masuknya dapat dikurangi. Chen Qing bertanya dengan sengaja, ingin menjual bantuan. Muronglong juga menyadari ketertarikannya dan segera berkata, merupakan kehormatan bagi saya, Muronglong, bahwa penyihir Dong ingin memasuki alam rahasia Azure Dragon. Beraninya saya memungut biaya. Yakinlah bahwa penyihir Dong tidak hanya tidak perlu membayar biaya apapun untuk memasuki alam rahasia Qinglong kali ini, tetapi juga dapat mengambil peluang apapun yang didapatnya darinya. Bagus. Chen Qing tertawa keras, lalu menarik Lian ke samping dan berkata, Saudaraku, sebenarnya alam rahasia Qinglong tidak sebaik yang kamu kira, ini adalah tempat yang berbahaya. Terus terang, penyihir memasuki alam rahasia Azure Dragon hanya untuk mendapatkan beberapa batu penyihir. Selain itu, risikonya tidak sebanding. Karena kakak mau masuk, sebaiknya hati-hati dan tunggu sampai momentumnya bagus untuk keluar. Petik 2. Terima kasih atas pengingatnya. Lian melihat bahwa Chen Qing telah memasuki alam rahasia Qinglong. Dia awalnya ingin bertanya lebih banyak, tetapi waktunya telah tiba untuk membuka alam rahasia Qinglong. Chen Qing memberikan beberapa instruksi sederhana dan berbalik untuk pergi. Bersambung.